Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu. Kita sebelum mulai ibadah, kita mau saat teduh sejenak. Lipat tangannya, siapkan hati dan pikiran, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat pagi. Pagi juga Ya, Kak. kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Sebelum berdoa kita mau nyanyi lagu dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus sudah mengumpulkan adik-adik sekolah minggu kami semua yang berada di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, menaikkan pujian yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus bagi Kak Grace dan Kak Desri yang akan bawa pujian, berkati Kak Teti yang bawa firman, berkati Abang Tulus juga yang sedang memainkan musik, dan berkati semua di sekolah minggu yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami dari pertama pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami supaya kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lasta Kristus. Siap. Oke, adik-adik. Oh ya, Kak Grace sudah mandi belum sih? Udah dong Kak. Udah makan dong. Udah. Dan minum susu Udah dong. juga, Oke. Kak. Adik-adik juga di rumah udah makan ya, udah mandi, udah minum susu, udah semangat pokoknya. Dan adik-adik, Kak Grace, kok hari ini ceria ya, senyum-senyum aja, kenapa ya? Iya dong, kan ada berkumpul sama keluarga. Oh iya, adik-adik juga rindu ya, Juga. berkumpul bersama dengan keluarga, bersama Iya. papa, mama, Mama, kakak kakak, ya, dan abang. untuk ibadah pada pagi hari ini. Ya, kita juga rindu berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan dan muji Tuhan. Kita punya lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
Ya, adik-adik masih semangat? Masih, wah, kayaknya masih pada lemes iya sih. Iya, masih Masih ada yang mau gitu gimana ya? Laskar Kristus. Siap. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi karena kita adalah pahlawan Kristus. Oke, akulah dan jalan serta Yesus. Ayolah. Kak Grace rindu gak sih untuk mendengar firman Tuhan? Rindu dong. Rindu. Adik-adik di rumah juga rindu dong untuk mendengar firman Tuhan. Siapa ya Kak yang mau firman pagi hari ini ya? Sepertinya Kak Desri ya, bukan? Oh, Kak Desri. Enggak, Kak Grace kali. Bukan Oh, juga. bukan. Ya Siapa pasti bukan Kak Grace atau Kak Desri bakal firman adik. Adik tahu siapa yang bakal firman? Kakaknya cantik, rambutnya keriting, hitam manis, pokoknya cantik deh. Ya aku tahu deh. Siapa namanya Kak? Kak Teti. Kak Teti. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Teti. Adik-adik duduk dengan manis, diam, siapkan Alkitabnya. Jangan ada lagi yang bercanda bersama adik-adiknya, tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Udah siap kan Alkitabnya adik-adik? Oh, udah. Kak Grace juga udah ada kan Alkitabnya? Udah siap. Udah, yuk. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita ketemu lagi di ibadah online kita. Untuk saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami, hingga kami bisa berkumpul kembali Tuhan dalam ibadah sekolah minggu melalui YouTube ini. Bapa yang baik, kami menyerahkan hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan bertumbuh di dalam hati kami, agar kami Tuhan lebih baik lagi menjadi anak-anak-Mu yang makin cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini
terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Yang belum bisa buka Alkitabnya bisa minta tolong sama mama, papa, atau mungkin ada kakak dan abangnya. Dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Sebelum kakak membacakan ayat firman ini, kakak akan kasih ilustrasi sedikit. Adik-adik memperhatikan ya. Kakak punya 2 gelas. 1 isinya air, 1 masih kosong. Nah, dalam firman Tuhan kita hari ini, kita akan membahas tentang dosa. Nah, kakak akan contohkan, gelas ini yang berisi air ini adalah hati manusia. Hati manusia yang belum dikotorin akan dosa. Nah, contoh dosa kakak akan kasih bubuk kopi. Ini adalah kita bikin contoh dosa. Jadi setiap anak-anak yang berbuat dosa, nanti akan kakak kasih kopi ke dalam air ini. Dan apakah air ini akan berubah warna? Adik-adik perhatikan ya. Apakah contoh dosa itu? Nah, siapa di sini yang pernah waktu ditanya mama sudah lapar belum? Padahal dia sudah lapar, tapi saking asiknya main game dia bilang belum lapar mah. Itu adalah contoh salah satu dosa. Nah, kita contohkan air ini. Bila kamu pernah berbohong, kita akan tuang 1 sendok kopi. Apakah gelas ini akan berubah? Perhatikan ya adik-adik. Kakak akan taruh kopi ke dalam air. Kalau kamu berbohong, berarti itu adalah dosa. Kakak akan masukkan kopi ini ke dalam air. Lalu kita aduk. Tadi yang airnya warnanya bening, setelah dimasukkan kopi, jadi berubah warna. Dia menjadi berubah warna apa? Ya betul, berubah jadi warna hitam. Nah, kalau kita sering berbuat dosa, hati kita akan berwarna hitam seperti ini. Apakah Tuhan Yesus suka melihat anak-anak yang hatinya hitam seperti ini? Tentu tidak. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menginginkan setiap anak-anak sekolah minggu memiliki hati yang putih. Kakak akan isi lagi air. Perhatikan ya. Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu tetap berhati bersih seperti ini. Nah, kan kita tinggal di dunia Kak, bisakah hati kita bersih setiap hari seperti ini? Kita butuh apa Kak membersihkan air yang sudah hitam ini agar kembali seperti ini lagi? Nah, di sini kita akan baca Alkitabnya, perhatikan Alkitabnya ya. Kakak akan bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Perhatikan Alkitabnya ya, kakak akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah adik-adik, kalau kamu pernah melakukan dosa, bagaimana agar bersih seperti ini lagi hati kita? Tadi Alkitab berkata, kamu harus mengaku dosa. Dosa apa yang pernah kamu lakukan hingga membuat hatimu hitam seperti kopi ini? Yang tadinya hatimu bersih karena engkau melakukan dosa, akhirnya menjadi hitam seperti ini. Adakah yang mau hatinya hitam seperti ini? Kakak harap tidak ada ya. Semua anak-anak sekolah minggu yang cinta akan Yesus berharap hatinya selalu bersih seperti gelas ini. Bagaimana hati kita yang bersih ini bisa menjadi kotor? Yaitu tadi, karena kita berbuat dosa. Bagaimana hati kita yang sudah hitam ini agar kembali menjadi bersih seperti ini? Itu tadi ada di Alkitab. Di ayat 9 kita harus mengaku dosa. Kita harus mengaku dosa kepada siapa Kak? Nah, kalau kita sudah pernah berbohong kepada orang tua, kita harus minta maaf kepada orang tua kita. Dan kita harus mengaku kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah rela disalibkan di kayu salib. Karena apa? Karena kita berbuat dosa. Jadi kalau kamu adik-adik sekolah minggu mau hatinya kembali lagi bersih seperti ini, kamu harus mengaku kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar hatimu dibersihkan. Kak, kalau misalnya kita berbuat dosa lagi bagaimana Kak? Nah, kalau kita sudah bertobat, sudah mengaku kepada Tuhan Yesus, jadi kita tidak boleh lagi melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun besar. Apa itu dosa kecil Kak? Nah, seperti tadi yang kakak bilang tadi. Pulang sekolah misalkan, sekarang sudah nggak pernah ke sekolah lagi ya. Kita berharap adik-adik cepat sekolah lagi, semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita bertemu teman-teman kita di sekolah. Nah, kita ketemu teman kita di sekolah, terus kita suka isengin dia.
mengumpetin pulpennya atau bukunya. Itu adalah salah satu dosa. Padahal tadi kita sudah mengaku tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi karena kita iseng kepada teman kita, akhirnya kita berbuat dosa lagi. Apakah hati kita akan hitam? Ya, kembali. Hati kita akan kembali menjadi hitam seperti kopi ini. Jadi apa yang akan kita berbuat? Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus menjaga hati kita agar tidak hitam menjadi seperti air yang dicampur dengan kopi ini. Adik-adik sekolah minggu harus memiliki hati yang selalu berbuat baik. Karena apa? Karena hati yang putih seperti ini Tuhan inginkan dari adik-adik sekolah minggu. Oh iya Kak, hati yang hitam tadi bagaimana bisa bersih kembali? Nah, setelah kita berdoa kepada Tuhan, kita mengaku dosa dan tidak mau melakukannya lagi, Tuhan Yesus akan membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Kakak akan tunjukkan contohnya ya. Kalau kamu sudah mengaku memiliki Tuhan Yesus, sudah mengaku dosa dan bertobat, selalu dekat dengan Tuhan Yesus akan mengisi setiap hati adik-adik sekolah minggu dan akan membersihkannya. Contohnya seperti ini. Ini adalah kopi hitam. Kalau kita sudah diisi dengan kasih Yesus, kita akan bersih. Coba kita lihat ya, apakah setelah kita isi dengan air ini, kopi ini akan bersih? Adik-adik perhatikan. Dia masih kotor. Bagaimana caranya ini agar bersih kembali? Kita harus membuang semua perbuatan dosa kita. Kita buang. Kita kosongkan hati kita. Kita kembali diisi dengan Tuhan Yesus. Hati kita akan menjadi bersih kembali. Dan jadi kita adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Kakak berharap dengan firman ini adik-adik sekolah minggu tetap mau menjadi anak-anak yang baik, mau menolong teman-teman, tidak suka nakal lagi, tidak suka berbohong lagi, agar kasih Yesus selalu terpancar dari kita, anak-anak terangnya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman hari ini, kakak akan berikan tugas. Tugasnya adalah, kamu ambil kertas, kamu boleh bentuk hati, kamu boleh tuliskan apa saja perbuatan yang baik di dalam hati tadi. Nanti kamu kasih kreasi secantik mungkin. Nanti kamu akan kirim ke grup sekolah minggu, nanti akan kakak nilai, nanti akan kakak umumkan di Instagram sekolah minggu. Jadi yang belum follow Instagram sekolah minggu, boleh follow Instagram sekolah minggu. Sekian pembacaan firman kita hari ini. Kita akhiri firman ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap firman yang dengarkan adik-adik bertumbuh di dalam hati mereka Tuhan, agar mereka tetap menjadi anak-anak yang baik yang cinta akan Engkau. Bapa yang baik, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa, agar mereka senantiasa mau Tuhan beribadah melalui online ini Tuhan, agar mereka tetap dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh Kak Teti yang telah dibawakan pada adik-adik semuanya. Tadi temanya itu adalah cerita tentang kita jangan berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus yang memberikan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya, oh ya adik-adik, tadi Kak Teti ada ngasih tugas kan ya? Ya, jangan lupa ya, tugasnya itu bentuk hati. Teruskan di situ kata-kata berbuat baik dan berbuat jahat. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan. Adik-adik jadi minggu depan udah harus mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Kak Teti. Terima kasih Kak Teti untuk firman-Nya. Tuhan Yesus berkati. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita angkat lagu pujian Terima Kasih Tuhan.
pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.